Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak tercinta di rumah? Ayah bunda di rumah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ibu yang insya Allah akan mengajarkan matematika kelas 5. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang satuan waktu, satuan panjang, satuan volume, dan kecepatan. Hari ini, insya Allah kita bertemu kembali dengan Ibu yang akan mengajarkan tentang konversi satuan debit. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Luruskan niat kita bahwa kita belajar hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak. Nah, sebelum konversi satuan debit, ada yang tahu tidak apa itu pengertian debit? Nah, pengertian debit adalah ukuran volume suatu zat yang dipindahkan dalam waktu tertentu atau perbandingan satuan volume dengan satuan waktu. Nah, sekarang debit itu biasanya digunakan pada zat cair. Contoh, misalnya air yang mengalir dari pegunungan. Air yang mengalir pada pipa, keran air, galon, dan sebagainya. Nah, contoh misalkan ada air yang mengalir melalui pipa dengan debit 10 liter per detik. Artinya bahwa volume air yang mengalir melalui pipa adalah 10 liter setiap detik. Atau dalam waktu 1 detik, volume air yang mengalir melalui pipa adalah 10 liter. Nah, kemudian satuan debit yang sering digunakan adalah sentimeter kubik per detik, liter per menit, meter kubik per jam, cc per detik, dan masih banyak lagi. Hubungannya antara perbandingan satuan volume dengan satuan waktu. Sebelum kita belajar tentang konversi satuan debit, masih ingat kan tentang satuan volume? Tentu kalian masih ingat bahwa satuan volume itu adalah kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Selain dalam meter kubik, juga satuan volume itu dalam liter. Di antaranya ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Yang sering populer digunakan adalah meter kubik yang setara dengan kiloliter. Sedangkan desimeter kubik itu setara dengan liter dan sentimeter kubik setara dengan mililiter atau cc. Kemudian kita pun masih ingat tentu tentang satuan waktu. Yang kita gunakan adalah jam, menit, dan detik. Tentu kalian masih ingat bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. 1 menit adalah 60 detik. Dan 1 jam adalah
3.600 detik. Bagaimana kalau dibalik? 1 menit itu berapa jam? Nah, ternyata kalau dibalik 1 menit itu adalah 1/60 jam. 1 detik adalah 1/60 menit dan 1 detik adalah 1/3600 jam. Baiklah anak-anak, kita mulai. Bagaimana cara kita mengkonversikan satuan debit? Sebelumnya kita perhatikan antara satuan volume dan satuan waktunya. Misalnya ibu mempunyai contoh soal yang pertama adalah 25 desimeter kubik per detik itu berapa sentimeter kubik per detik. Kita lihat satuan volumenya di sini adalah desimeter kubik. Sedangkan harus dikonversikan menjadi sentimeter kubik. Sedangkan satuan waktunya, nah yang ini adalah 1 detik dan ternyata tetap 1 detik. Jadi tidak perlu kita konversikan karena satuan waktunya sudah sama. Yang perlu kita konversikan cukup satuan volumenya saja, yaitu 25 desimeter kubik itu berapa sentimeter kubik? Masih ingat kan? Dari desimeter kubik ke sentimeter kubik itu adalah turun 1 tangga. Nah, jadi ketika turun 1 tangga, ingat karena ini pangkat 3, tinggal ditambahkan nolnya 3 atau dikalikan dengan 1000. Sehingga 25 desimeter kubik sama dengan 25.000 sentimeter kubik. Karena detik dan detik itu sudah sama, maka kita cukup menuliskan menjadi 25.000 sentimeter kubik per detik. Nah, sekarang bagaimana dengan contoh kedua? Contoh kedua adalah 34.000 milimeter kubik per menit sama dengan berapa sentimeter kubik per menit. Kita lihat, ternyata satuan waktunya masih sama, sedangkan yang perlu kita konversikan adalah satuan volumenya. 34.000 milimeter kubik itu berapa sentimeter kubik? Masih ingat tangganya kan? Dari milimeter kubik itu ternyata naik 1 tangga ke sentimeter kubik. Sehingga kita hilangkan nolnya 3 atau dibagi dengan 1000. Maka 34.000 milimeter kubik itu adalah 34 sentimeter kubik. Sedangkan satuan waktunya sudah sama, jadi tidak perlu kita konversikan, cukup kita tuliskan saja dengan 34. Nah, sekarang bagaimana contoh ketiga? Untuk contoh ketiga, perhatikan, di sini ada 15 cm kubik per detik. Sama dengan berapa sentimeter kubik per menit? Kita perhatikan ternyata satuan volumenya sama, yaitu sentimeter kubik. Sehingga 15 cm kubik itu tetap tidak perlu kita tambahkan nolnya ataupun kita kurangi nolnya. Karena satuan volumenya sudah sama, yaitu sentimeter kubik. Jadi 15 cm kubik kita tuliskan kembali dengan 15 cm kubik. Sedangkan 1 detik ternyata harus kita ubah menjadi menit. 1 detik itu berapa menit? 1 detik itu adalah 1/60 menit. Maka ingat yang ibu katakan bahwa satuan debit itu merupakan perbandingan dari satuan volume terhadap satuan waktu. Sehingga di sini
Satuan volumenya adalah 15, satuan waktunya adalah 1/60. Maka untuk mengkonversikannya 15/1/60. Supaya kalian tidak bingung karena pernya ada 2, maka per yang pertama kita ubah menjadi bagi. Jadi 15 dibagi 1/60. Karena per di sini adalah setara dengan bagi. Nah, ingat, jika ada pembagian pecahan, seperti biasa kita rubah menjadi kali dengan syarat bahwa pembilang harus berubah menjadi penyebut dan penyebut harus berubah menjadi pembilang atau kita balikan. 15 dibagi 1/60 itu sama dengan 15 dikali 60/1. Nah, ingat, karena ini per 1 maka tinggal kita kalikan saja. 15 dikali 60 sama dengan 900 cm3 per menit. Jadi 15 cm3 per detik jika kita konversikan menjadi cm3 per menit adalah 900. Nah, sekarang contoh soal yang keempat. Jika kita mempunyai bilangan 420 meter kubik per menit, jika dikonversikan menjadi meter kubik per detik, kita perhatikan, ternyata satuan volumenya sama. Jadi, tidak perlu kita rubah. Atau kita tuliskan tetap 420 meter kubik itu sama dengan 420 meter kubik. Apa yang perlu kita rubah? Ternyata di sini satuan waktunya menit dan harus kita rubah menjadi detik. Ingat, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Sehingga di sini tinggal kita bagi saja atau kita buat menjadi per. 420 dibagi dengan 60. Seperti biasa, bisa kita coret nolnya. 0 di pembilang kita coret 1 dan 0 di penyebut pun kita coret. Maka 42 dibagi 6 menjadi 7. Jadi 420 meter kubik per menit jika kita konversikan menjadi meter kubik per detik itu adalah 7. Bagaimana dengan contoh soal kelima? Nah, contoh soal kelima adalah 7.000 cm3 per detik harus dikonversikan menjadi desimeter kubik per menit. Nah, ternyata untuk contoh soal yang kelima adalah ini kedua-duanya harus dikonversikan atau satuan volumenya berbeda dan satuan waktunya pun berbeda. Sehingga di sini 7.000 cm3 itu harus kita ubah menjadi desimeter kubik. Apakah naik atau turun? Ternyata dari sentimeter kubik ke desimeter kubik itu adalah naik. Ingat, kalau naik adalah harus dikurangi nolnya 3 karena naiknya 1 tangga atau dibagi dengan 1000. Sehingga 7.000 cm3 itu adalah 7 desimeter kubik. Sedangkan yang 1 detik jika kita ubah menjadi menit adalah 1/60. Jadi di sini boleh kita langsung bagi saja, yaitu 7 dibagi 1/60. Ingat tadi, jika pembagian pecahan bisa kita rubah dengan kali dengan syarat pembilang dan penyebutnya harus dibalikan.
Di sini 1/60 berubah menjadi 60/1. Nah, sekarang tinggal kita kalikan bahwa 7 dikali 60 adalah 420, sehingga 7.000 cm3 per detik jika kita konversikan menjadi desimeter kubik per menit adalah 420. Dan contoh soal yang terakhir, yaitu yang ke-6, adalah 12 desimeter kubik per menit. Jika diubah atau dikonversikan menjadi sentimeter kubik per detik, itu harus kita lihat dulu. Untuk satuan volumenya apakah sudah sama? Ternyata satuan volumenya berbeda. Apakah satuan waktunya sama? Ternyata satuan waktunya pun berbeda, sehingga kita harus mengkonversikan dua-duanya, baik satuan waktu maupun satuan volumenya. Nah, di sini ada 12 desimeter kubik, itu harus kita konversikan menjadi sentimeter kubik. Ingat, dari desimeter kubik ke sentimeter kubik adalah turun satu tangga. Jika turun satu tangga, maka tinggal kita kalikan dengan 1000 atau ditambah nolnya 3, menjadi 12.000. Sedangkan di sini satuan waktunya adalah 1 menit. 1 menit itu berapa detik? Nah, 1 menit adalah 60 detik. Jadi tinggal kita bagi saja atau kita buat per, yaitu satuan volumenya 12.000 per satuan waktunya adalah 60. Bisa kita coret nolnya, sehingga 1200 dibagi 6. 12 bagi 6 adalah 2, ada sisa nolnya 2, menjadi 200. Jadi 12 desimeter kubik per menit jika kita konversikan menjadi sentimeter kubik per detik adalah 200. Nah, anak-anak, tibalah saatnya untuk latihan soal. Ibu yakin kalian pasti bisa. Ingat, tidak ada yang sulit jika kalian bersungguh-sungguh. Ya. Ingat ya, ketika kalian akan mengkonversikan, terlebih dahulu lihat dulu apakah satuan volume atau satuan waktunya sudah sama atau belum. Nah, ya. Jika sudah sama berarti cukup salah satu saja yang dikonversikan. Tetapi jika kedua-duanya berbeda, maka kedua-duanya yang harus dikonversikan, ya. Ingat pesan ibu, jika kalian bersungguh-sungguh itu pasti akan berhasil, pasti kalian akan mudah mengerjakannya. Itu saja yang bisa ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan selalu bahagia, karena kebahagiaan itu yang menciptakan adalah hati kita sendiri. Semangat ya anak-anak, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan selalu semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.